Confusion Generation. Pak Effendi, ini sudah dibahas 4 minggu. Teman-teman, saya juga ngikuti di YouTube-nya gereja kita. Saya dengar dari beberapa khotbah, dan saya percaya apa yang saya akan sampaikan ini biarlah menjadi berkat yang menguatkan kita lebih dan lebih lagi. Bukan Bapak Ibu kurang pinter atau yang khotbah itu kurang bagus, enggak. Tapi seperti firman Tuhan, setiap kali kita baca, setiap kali kita renungkan, pasti ada berkat-berkat baru. Amin. Saya akan fokus kepada identitas kita. Ya, itu maunya saya. Saya nggak tahu maunya Bapak Ibu ya. Justru saya akan bahas ini agak dalam, lebih banyak kepada doktrin. Wah Pak, doktrin itu berat. Berat, tapi kalau benar, kenapa enggak? Setuju enggak sih? Sama-sama kita baca yuk sebentar yuk. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saya kasih tanda ini. Saudara-saudara, sebelum kita bahas lebih jauh, kita kepingin tahu surat ini kepada siapa. Karena sangat penting untuk memahami latar belakang. Kalau engkau nggak ngerti latar belakangnya pasti bisa kacau semua. Setuju enggak? Gini tuh, ngerti enggak? Ya, kita harus tahu ditujukan kepada siapa. Teman-teman, kita lihat, kalau lihat kepada siapa itu pasti larinya umumnya lari ke pasal 1. Justru saya bilang pasal 1 ayat 1 dan 2. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang. Saya kasih tanda petik. Wah terima kasih udah dibikin besar ya. Yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Jangan tanya saya belum pernah ke Turki dan sekitarnya. Ya. Ayat 2 berarti yaitu, sama-sama kita baca. Orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi kita sudah mulai ngerti, surat ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang pendatang. Pendatang di mana? Di tempat itu. Kita nggak tahu di mana, tapi kita melihat bahwa yang tersebar di Pontus, Galatia, berarti mereka itu orang-orang diaspora. Diaspora itu orang yang terpencar-pencar. Datanya kita akan melihat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 9, 10, 11. Saya nggak usah bahas ya, ini ya. Ini hanya menunjukkan bahwa diperkirakan mereka adalah orang-orang yang hadir pada saat turunnya Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2, setuju tidak Bapak Ibu? Jadi orang-orang yang di sini, orang-orang pendatang ini, orang-orang yang dipilih ini dalam konteks orang yang hadir, diperkirakan hadir pada saat turunnya Roh. Sampai sini jelas? Oke. Teman-teman, kita melihat dulu ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih. Kalau ada kata tetapi, kalau belajar Alkitab, jangan langsung disikat, hajar beliau. Enggak, kita lihat pasti ada diperbandingkan atau dikontraskan dengan ayat-ayat sebelumnya. Setuju enggak? Jadi, tetapi itu sepertinya kontras gitu loh. Oke. Coba kita lihat sebentar. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Iya ini. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Saudara-saudara, ini menunjukkan bahwa ayat ini kemudian dikontraskan dengan ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih. Bla 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 bla. Artinya saudara-saudara, ayat 7-8 ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara orang yang percaya dan tidak percaya. Saya perlu membangun ini dulu. Jadi Bapak Ibu saya giring kepada ayat 9 ini betul-betul bicara kepada orang itulah maksudnya saya. Oke? Kemudian kita juga melihat dari mana orang percaya, kita tahu bahwa dia itu orang percaya dari respon ketaatannya. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat. Jadi orang Kristen bisa aja sebutan Kristen label, tetapi yang penting di sini adalah orang percaya. Orang percaya itu apa tandanya Pak? Dia taat. Walaupun seringkali kita sedikit taat. Betul enggak? Sama saya juga kok. Rasanya enggak ada pengampunan. Jadi saya beritahu hati-hati, jangan sombong.
Doain pendeta-pendeta termasuk saya supaya nggak jatuh. Walaupun mata saya sedikit terganggu. Ya, doakan ya. Oke, next. Jadi Bapak Ibu jelas ya, ini saya ingin bangun dulu. Ayat 9 itu Bapak Ibu harus yakin dulu bahwa surat ini ditujukan kepada orang percaya. Setuju? Ya, Bapak Ibu saya ingin kontes ke Bapak Ibu. Ya, jadi ini, kamulah bangsa yang terpilih. Saya nggak bahas imamat yang raja ini bangsa yang kudus. Oke, itu bukan bagiannya ikut saya. Kalau mau dibahas boleh diundang lagi di tempat lain. Konteks dipilih ini kita harus lihat. Kalau kita melihat ayat Alkitab, kita harus melihat konteks dekat. Nah ini belajar sedikit ya. Konteks dekat, tahu dekat? Yang paling cidek, Surabayanya. Dekatnya di mana? Tadi kan ayat 9. Setuju ya? Konteks dekatnya mana? 1 Petrus 2 ayat 2. Ini sama-sama, belum tentu kalian pernah bahas ini seumur hidup kalian. Dan kalian akan disesatkan oleh pengajaran-pengajaran sesat. Kalau nggak ngerti ini. 1, 2, 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir. Yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kata supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ini adalah ayat sebelum ayat 9. Betul nggak? 2 itu kan sebelum 9 kan? Setuju ya? Ya. Kok kalimatnya gini? Kamu supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berarti kita belum selamat tuh. Berarti dalam konteks surat ini dipilih. Tadi kan sudah di awal saya jelaskan bahwa mereka itu orang yang dipilih, pilihan, perantau, pendatang. Setuju enggak? Orang percaya. Kok ini kok masih beroleh keselamatan? Berarti belum dong. Bertumbuh dan belum. Teman-teman, ada masalah di dalam terjemahannya. Dalam terjemahannya itu sebenarnya yang benar dalam bahasa Yunani itu ada berapa versi. Katanya teman saya dari 8 versi yang dia pelajari ada sebagian itu pakai kata beberapa terjemahan tidak ada kalimat ini. Jadi kalimat dan beroleh keselamatan dalam beberapa terjemahan bahasa Yunani itu enggak ada sebenarnya. Itu kayak ditambahi. Atau tidak dibahas. Tetapi saya nggak bahas itu. Kalaupun ada di dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Yunani yang lain, kalimatnya bukan beroleh keselamatan, tapi engkau bertumbuh di dalam keselamatan. Jadi engkau sudah orang-orang di sana sudah selamat juga dikatakan surat ini. Atau engkau bertumbuh menuju keselamatan. Sampai sini jelas? Jadi jangan mau ayat ini kalian dibilang, oh kalian loh lihat, olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Berarti belum selamat dong. Sampai sini jelas gak sih? Kalian lihat saya begini tuh matanya mikir atau kelaparan? Jelas ya? Jangan lagi kita goyah. Pak, di Alkitab itu 1 Petrus 2 bertumbuh dan beroleh. Berarti kalau kita belum pasti dong. Enggak, itu ada masalah dalam terjemahan, Bu. Jelas? Oke, bahasa Indonesia itu bagus, baik, cuma terbatas. Oke, saya juga belajar bahasa gaul beberapa. Saya nggak mau sebut, nanti pikir, saya nggak ngerti artinya. Nanti Pak Effendi ngomongnya jorok, keliru lagi saya. Enggak. Saya juga banyak hal nggak ngerti. Di internet itu, kok ada bahasa baru ya? Saya cari, oh artinya begini. Oh. Oke, kita melihat konteks jauhnya. Konteks jauh itu konteks dari pasal-pasal sebelumnya. Coba kita lihat. Kalau tadi pasal 2, sekarang kita lihat pasal 1 yang tadi di awal. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Perhatikan. Rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh. Wih, jelas banget ya. Sesuai rencana Allah. Bapaknya kita yang dikuduskan oleh Roh. Supaya taat kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu perhatikan. Allah Tritunggal enggak? Allah Bapa, Roh, dan Allah Tritunggal enggak? Kurang kuat ya opo. Dan menerima percikan darahnya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jadi Bapak Ibu, kalau ayat 9, 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa terpilih. Bapak Ibu setuju enggak bahwa kata kamulah menunjukkan bahwa itu adalah orang yang betul-betul percaya. Orang-orang yang sudah menerima kasih karunia. Setuju enggak? Ini harus kita pegang dulu. Jangan mau digoyah. Kemudian ada yang berkata, Pak, Tuhan itu, ini mulai agak sedikit berargumen. Yesus tuh kalau milih, bisa nggak salah? Saya bingung. Betul kata enggak? Loh, enggak. Tapi kan Yesus kok milih muridnya kok bisa salah? Loh, perhatikan baik-baik. Ini Yohanes 6 ayat 70. Ya, sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendirian telah memilih kamu yang 12 ini?
Yang keras? Namun seorang di antaramu adalah iblis, bukan iblis. Iblis. Jadi Yesus sejak awal sudah tahu bahwa Yudas Iskariot itu iblis. Jangan tanya saya, kenapa dia sudah tahu kok diterima. Itu urusan, kalau mau tanya Yesus berangkat nanti, saya nggak mau. Itu nggak perlu kita urusi. Yang kita tahu kita nggak ngurusi, nggak paham, yang nggak tahu, yang nggak ngerti, mau diurus itulah kita kepo. Jadi Bapak Ibu, Yesus pada saat milih Yudas 12 murid, dia tahu dari awal. Yohanes 6 itu di awal atau di akhir? Di awal, sejak awal dia sudah tahu. Ini loh bakalnya. Jadi bukan Yesus nggak tahu. Coba kita lihat, ini dibahas sama pengkhotbah yang sebelumnya. Efesus 1 ayat 4. 1, 2, 3. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kalau ada yang berkata, kalau ada ya, bahwa kita itu saya nggak percaya konsep pilihan. Saya mau tanya, bagaimana engkau jelaskan ini? Ini ayat di Alkitabmu atau di Alkitab saya? Di Alkitab kita semua. Berarti ada di Alkitabmu dan Alkitabku. Allah telah memilih, telah loh, bukan akan loh. Sebelum dunia dijadikan. Kok iso? Katanya Pak Hendri Hanusa kemarin, sebelum Bapak Ibu kita ada. Betul, sebelum Bapak Ibu kita ada. Sebelum dunia ada, Tuhan milik kita. Itulah justru berkata perbuatan-perbuatan yang besar. Kita itu kalau milih sesuatu pasti itu ada dulu atau kita tahu lebih dulu. Betul nggak? Saya bawa istri saya, bukan, istri saya ikut saya hari ini, bukan bawa kayak bawa tas. Istri saya ikut, saya kenal dia tahun 82, itu SMA kelas 1, belum penjurusan. Tak lirik gini, rambutnya model gini, bajunya warna kuning, ini gambar kucing. Betul itu, roknya warna army. Saya masih ingat, itu cinta pertama. Jangan tepuk tangan dulu, cinta pertamanya dia, bukan punya saya. Bahaya. Nggak. Itu pandangan langsung naut. Teman-teman kok bisa lari ke sana ya? Saya lihat dulu baru saya bisa milih. Nggak mungkin saya itu langsung milih dia, tahu betul nggak? Itulah kita manusia. Otak kita terbatas kemudian berkata, nggak mungkin Allah bisa milih. Kamu mainnya kurang jauh. Allah itu maha tahu sebelum dunia dijadikan dia sudah milih. Justru kalau Allahmu Allahku itu sudah bisa melakukan itu, berarti Allahmu Allahku tak terbatas. Kalau tidak bisa berarti Allahmu maaf kata Ibu Indung. Kecil. Serius saya ngomong itu. Jadi kita ini kadang-kadang sok minter. Tidak belajar, tidak ngerti, nyala-nyalain Alkitab. Teman-teman setuju enggak ini? Kemudian kata dipilih ini supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Saya mau tanya, kalau engkau sudah kudus, engkau tidak bercacat, buat apa dipilih lagi? Karena tujuannya dipilih supaya kita kudus. Setuju enggak? Kalau Bapak Ibu sudah kudus, tidak bercacat, buat apa dipilih? Bapak Ibu sudah juara putri Indonesia, buat apa dipilih lagi kalau sudah juara kok? Yang milih bodoh, betul enggak? Justru karena kita ini berdosa, cacat, kita dipilih supaya kita kudus dan tidak berpaham. Jangan ketemu saya lagi berkata, Pak saya bingung, ya sudahlah tidak apa-apa. Tapi yang pasti sebingung-bingungnya engkau doa sama Roh Kudus, Tuhan terima kasih. Saya percaya saya dipilih oleh Tuhan untuk selamat. Saya tidak ngerti, saya tidak paham, tapi kasih karunia Tuhan melebihi segalanya. Saya percaya saya selamat. Amin. Bapak Ibu kalau ngaku seperti itu enggak apa-apa. Wong saya ini sekolah teologi itu berapa tahun ya? Ya bukan bodoh ya, karena memang kepingin aja. Saya sekolah teologi itu 9 tahun ya, 2004 sampai 2000, 9 tahun, 10 tahun. Itu aja banyak yang ngerti kok. Tapi saya terus kali berdoa, Tuhan tolong beri saya hikmat supaya ngerti. Apalagi sekarang tadi saya mau naik aja saya baca ayat, karena memori saya mulai terganggu. Beberapa ayat mulai lupa. 16 14 ya. Keliru nyebutkan, bahaya kan gitu. Oke, kembali ke sini. Bapak Ibu yakin ya? Jadi kata dipilih ini bukan Yesus salah milih. Bedakan milih murid sama milih untuk Amin. Iya, kalau engkau ngerti ini, engkau gak akan bingung. Pendeta, pekerja, kok bisa ya pindah agama? Ya, jadi dia bukan dipilih untuk selamat. Dia cuma dipilih oleh gembala atau komsel supaya dia melayani.
Bisa nggak salah pilih? Bisa. Jangan bilang sebelahku, aku juga salah pilih kamu, bahaya. Oke. Oke, lanjut. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Pak Effendi kok lari ke sini terus ya? Saya ini mantapkan Bapak Ibu. Ya mau tertawa enggak apa-apa, Bu. Ada yang keberatan, Pak, kita dipilih Tuhan. Alasannya Tuhan kok pilih kasih. Kenapa Tuhan nggak milih dia? Betul nggak? Pertanyaan kita selalu itu. Pertanyaan paling populer. Bapak Ibu nggak usah ngaku. Kami sudah survei. Dan di teologi kami belajar ini. Oh, Tuhan itu pilih kasih. Katanya Tuhan itu mengasihi setiap orang. Tuhan pilih kasih. Bapak Ibu, coba ayat ini. 1 Timotius 2, 3, dan 4. Ini gampang diingat ya. 1, 2, 3, dan 4. Betul nggak? Perhatikan, juru selamat kita, koma, 4. Sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3. Nggak, kurang mantep. Yang keras, 4. Yang supaya semua orang, gitu masih bilang Tuhan pilih kasih. Masalahnya Tuhan mau kasih. Tuhan tawari, dia bilang no. Bapak Ibu pernah nggak ngomong sama orang, Pak, Bapak ini jangan Pak ngebut. Kalau ngebut itu Pak bahaya. Apalagi Bapak ada lampu merah, Bapak pikir masih merah muda, Bapak terabas. Dia bilang, enggak apa-apa. Saya sudah sering lakukan ini dan belum pernah tabrakan. Terus Bapak mau apa? Ibu mau apa? Pernah ketemu orang kepala batu gak gitu? Sering ya? Iya. Kalau udah seperti itu mau ngomong apa? Pak, Tuhan kok enggak maksa aja supaya terima. Loh, katanya kita mau diberi kebebasan. Kalau kita dipaksa katanya enggak boleh. Kalian senang bebas atau dipaksa? Kalau kalian senang dipaksa, mulai minggu depan doa semua. Jam 10 semua sudah duduk di sini. Enggak bisa kemana-mana. Mau nyetir pun dibelokkan ke KRC. Dipaksa untuk duduk. Enggak ada yang mau kan? Bisa-bisa masih sakit perut. Enggak wes nanti jam 12 saja ibadah. Sudah. Kita ini kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering kali mau menang carpe diem. Nyalai Tuhan. Tuhan itu pilih kasih. Enggak bisa. Tuhan bilang loh, aku kepingin semua orang selamat. Amin. Jadi pegang itu. Jadi kalau engkau hari ini dipilih, itu artinya engkau meresponi. Bukan karena Tuhan tidak memberi, semua Tuhan kasih. Setuju ya? Kalau nggak setuju, nggak tahu lagi lah. Jadi ini bukan sekedar sebutan atau suatu identitas, tapi suatu identitas yang memiliki makna. Melalui kehidupannya lah orang percaya membuktikan keberadaannya. Kata membuktikan keberadaannya. Kita ini bukan lagi syarat. Engkau dan saya itu berbuat baik. Memberitakan kebenaran Tuhan, kebesaran Allah. Hidup menjadi saksi bukan lagi menjadi syarat. Tapi menjadi bukti bahwa engkau dan saya adalah orang percaya. Jadi Bapak Ibu kalau hari ini Bapak Ibu ke gereja, bukan lagi sebagai syarat supaya Bapak Ibu selamat. Enggak. Bapak Ibu enggak ke gereja pun enggak masalah. Serius. Serius saya ngomong ini. Ini saya pernah ya ketemu satu orang kepala batu banget. Sudahnya umur 80 lebih. Bukan Pak Anton, bukan. Dia diinjili sama istrinya sendiri. Saya nggak sebut kota ya, karena ini sangat sensitif. Diinjili sama istrinya sendiri. Dia nggak peduli. Istrinya seorang pekerja sejak muda. Istrinya setiap kali mau pergi persekutuan dia bilang, haleluya, haleluya. Godain istrinya. Istrinya mau persekutuannya kadang-kadang bohong dia. Alasannya betulin sepatu ini supaya persekutuan. Dia nggak pernah mau. Suatu ketika, ya berkali-kali saya ke rumahnya dia ngomong. Suatu ketika saya digerakkan Roh Kudus untuk datang. Saya sama istri saya mampir. Ngomong sama dia. Saya tanya, Om, kenapa sih Om itu enggak mau terima Yesus? Padahal istrinya Om, anak-anaknya, cucunya semua sudah terima Yesus. Dia bilang jadi orang Kristen itu enggak enak. Kaget saya. Jadi orang Kristen enggak. Ini problem loh ya. Dan ini nyata. Kenapa Om enggak enak? Saya pikir masalah persepuluhan. Om Belor sok pelit memang. Enggak, dia ngomongnya apa? Enggak enak, nip mulai. Minggu, saatnya Om bangun siang.
Pagi-pagi anak-anak sudah bilang, ayo ke gereja. Istri saya bilang ke gereja. Kita jadi orang Kristen, harus ke gereja. Nggak enak nih. Oh gitu ya. Om, saya mau tanya, yang ngomong gitu siapa? Oh teman saya, temannya Oi. Nah, mulai jadi Belanda, jadi Cina sekarang. Temannya Oi. Temanmu kenapa? Iya, setelah istrinya meninggal dia tinggal sama anaknya, tiap kali minggu dipaksa ke gereja. Dipaksa ke gereja. Oh gitu ya. Om percaya bahwa memang harus ke gereja, harus. Katanya teman saya gitu. Saya bilang, Om di Alkitab gak ada kok hari Minggu harus ke gereja. Kaget dia. Ih pendeta sesat ini pikirnya. Ayo, di mana di Alkitab hari Minggu harus ke gereja? Ada enggak? Tidak ada. Terus saya dikasih hikmat sama Tuhan. Oh gitu ya Nip? Iya. Om, anaknya Om kamu datang Sincia ini. Woi. Kenapa dia mau datang? Woi, Omnya pinter nih, nawakal otaknya dia. Karena dia kepingin. Anaknya saya kasih ampau. Om, tiketnya pesawat sama ampaunya Om gede, tiket pesawat kok ampau. Iya, karena dia sayang sama saya. Om, itulah Om. Orang Kristen, orang percaya itu datang ke gereja karena dia sayang sama Yesus. Dia ingin nyanyi untuk Yesus. Dia ingin memuji bersama dengan Yesus. Kenapa anaknya Om, cucunya datang, Om masih mainan sama cucunya. Itu kayak Om gendeng. Dia bilang gitu. Betul enggak? Siapa pernah jadi kakek di sini pasti tahu jadi Om gendeng. Cucunya, ayo Pak, ayo. Apa. Oh cucu saya bisa ngomong. Ini ada pendeta satu, cucunya baru bisa ngomong haleluya. Dia bilang, cucuku pinter, bisa ngomong haleluya. Saya bilang, apanya? Haleluya tak alia apa? Itu kan enggak tahu, gak ada bedanya. Tapi enggak masalah. Kembali lagi saya ngomong, teman-teman, kita harus ngerti. Penginjilan, memberitakan kebenaran firman. Itu enggak main asal tabrak. Harus sabar. Jangan cari musuh. Jelas sampai sini? Pelan-pelan, menguasai. Engkau harus kuat, kokoh, dan belajar banyak bagaimana menghadapi orang. Pelan-pelan. Saya pernah nginjili orang, 4 tahun baru dia bilang, saya mau terima Yesus. Dan yang baptis bukan saya. Soal baptis bukan saya, itu urusannya dia. Yang penting dia berkata, saya mau terima Yesus. Itu dari benua lain dia telepon. Saudara-saudara, ada orang yang kita injili pun tidak pernah dia bertobat. Karena yang buat dia bertobat bukan kita. Kita hanya memberitakan kebenaran firman. Amin. Soal dibikin bertobat itu adalah Roh Kudus. Tapi Tuhan sebenarnya ingin semua orang diselamatkan. Amin. Tetapi ada orang memang tidak bisa. Dia tidak mau. Bukan Tuhan. Ini ayatnya jelas. Kalau Bapak Ibu ngerti gak? Supaya semua orang membantah apa lagi? Tuhan pilih kasih. Kamu aja yang kurang ngerti. Oke. Lingkup penerima ini bukan lagi personal, tapi sudah pada kelompok atau banyak. Coba perhatikan, kamulah bangsa. Bangsa nggak mungkin satu, betul nggak? Kamu itu bahasa aslinya pun dalam bahasa Inggris itu bentuknya jamak. Imamat yang rajani, oke? Imamat yang rajani itu bentuk jamak juga. Saya pegang imamat rajani itu lebih kepada imamnya kerajaan Allah. Saya tidak berpegang sama imamat rajani itu kita menjadi raja, memerintah di kerajaan Allah. Itu enggak, itu bicara eskatologi. Ya. Kalau bicara eskatologi nanti akhir zaman setelah kerajaan masa tribulasi kemudian kerajaan 1000 tahun di Wahyu 1920 kita datang. Bukan konteks itu, kita masih di sini. Oke, nggak usah bingung. Saya nyinggung aja. Yang ngerti silakan ngerti, yang nggak bingung nggak usah diteruskan. Oke, kita bahas bangsa itu nggak mungkin satu, pasti banyak. Setuju? Umat itu nggak mungkin satu, banyak. Jelas ini ya? Oke, saya bahas argumen ini. Oke. Mulai. Tetapi kamulah ini, sebutang-sebutang ini dulunya diberikan kepada bangsa Israel. Sekarang kepada gereja, eklesia. Keluaran 19. Ulangan 76. Oke, saya bandingkan aja. Kalau disiarkan di YouTube silakan Bapak Ibu capture, jangan sekarang. Oke, saya nggak bahas ini, waktu saya nggak cukup. Ini hanya membuktikan bahwa sebutan ini. Mengapa Petrus membicarakan gelar-gelar Israel yang dahulu di PL disebutkan kepada jemaat di surat ini? Supaya menurut saya, salah satu ya, supaya jemaat terlibat dalam tugas dan tanggung jawab. Perhatikan baik-baik. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang kuning, 1, 2, 3. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Ada tugas. Oke?
Bukan lagi tugas pribadi, tapi menjadi tugas semua orang. Karena kata dikatakan kamu, bentuk jamak. Artinya Bapak Ibu, pelayanan, pemberitaan firman, itu bukan lagi tugasnya Pak Sony, Pak Anton, saya pribadi-pribadi. Enggak, itu merupakan tugas dari semua orang yang dipanggil. Amin. Apalagi kata eklesia ini, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, itu eklesia. Salah satu definisinya itu. Nah, teman-teman, konteksnya apa? Nah, tadi ayat 11 kan, kepada orang-orang di sekitar mereka. Karena tadi ayat 11 mereka itu pendatang dan perantau. Betul ya? Terus percayalah daripada kembali ini lagi 7-8. Justru konsentrasi kalau saya khotbah ya. Jadi di tengah bangsa-bangsa mereka perantau, di tengah-tengah bangsa lain, mereka memberitakan. Ada tugas buat mereka. Next. Ada tujuan memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia. Contoh paling sederhana. Kalau kita bahas Efesus 1 aja, mana mungkin dunia belum dijadikan, Tuhan sudah milih saya. Oh, saya aja belum ada. Mbak saya aja belum berucut. Brojol kata yang orang Surabaya. Betul, keluar. Betul enggak? Mungkin enggak dipilih. Justru. Kalau kita menyadari bisa, karena itu Tuhan. Sorry, saya nggak sebut di sini karena semua nanti siapa tahu pemilihnya ada, saya nggak enak. Teman-teman tahu enggak? Saya Surabaya. Galaxy Mall. Siapa yang pernah ke Surabaya? Oh, sedikit toh. Ya, tahu Galaxy Mall. Pemilihnya bukan saya ya. Misalnya itu kira-kira berapa triliun dia itu duitnya. Misalnya saya ini orang yang pikirannya sempit. Pikiran saya ini terbatas dan agak sedikit kolot. Kolot berarti negatif ya. Kemudian nggak percoyoan. Cicil rumah 200 juta aja, cicilan setengah mati 20 tahun nggak lulus, kadang-kadang bayar, kadang-kadang enggak. Tiba-tiba datang ke Galaxy Mall, wih gede banget ya. Siapa yang punya? Ini loh yang punya. Oh enggak mungkin, ini nilainya berapa? Wah berapa triliun? Oh enggak mungkin, oh saya rumahnya 200 juta ya cicil 20 tahun ya bongkok. Bapak Ibu ngerti perumpamaan saya? Bukan menghina, tapi menyadarkan dengan orang yang begitu kaya dalam arti materi. Itu aja kita kadang-kadang ketemu orang yang berkata enggak mungkin. Bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan itu bukan nggak masuk akal perbuatannya, melampaui akal kita. Setuju enggak? Melampaui karena akal kita ini terbatas. Saudara-saudara, kata ini mengajarkan kita apa? Dalam terjemahan lain, supaya aku memproklamirkan pujianku. Kata praise ini juga bisa berarti virtue, artinya kebaikan, kebenaran dalam terjemahan. Perhatikan baik-baik. Mereka ini orang perantauan. Tapi katakan tadi, di Kisah Para Rasul 2, ayat 9-11. Perhatikan saya kasih bawah. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan. Sama enggak dengan ini? Perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah. Mereka mendengar, mereka menyaksikan pada saat surat ini dibuat, hei kamu juga yang sedang merantau di tengah-tengah bangsa lain, lakukan itu juga. Amin. Engkau sudah melihat, sudah mendengar, saatnya engkau memberitakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar, perbuatan-perbuatan kebaikan-kebaikan Allah yang besar. Amin.